Malam itu, Mekah tidak sekadar gelap. Ia seperti menahan nafas. Di langit, bintang-bintang tampak lebih dekat, seolah ingin menjadi saksi sebuah kelahiran yang akan mengubah arah sejarah manusia. Tahun gajah baru saja berlalu, ketika pasukan bergajah Abraha yang hendak meruntuhkan Ka'bah dipatahkan oleh kuasa Tuhan dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Peristiwa itu mengguncangkan kepercayaan lama dan menanamkan firasat. Akan lahir seseorang yang membawa cahaya di tengah gurun. Di rumah sederhana Bani Hashim, Aminah binti Wahab merasakan ketenangan yang berbeda dari perempuan lain yang hendak melahirkan. Ia tidak merintih kesakitan berlebihan, tidak pula diliputi ketakutan. Dalam kesunyian itu, ia melihat cahaya keluar darinya, seakan menerangi istana-istana di Syam. Fajar pun menyingsing, dan lahirlah seorang bayi yang kelak dikenal dunia sebagai Nabi Muhammad. Sejak saat itu, tanda-tanda keajaiban beriringan dengan kelahirannya. Api abadi kaum Majusi di Persia yang telah menyala berabad-abad tiba-tiba padam, dan singgasana Kisra retak, seolah menandai runtuhnya kezaliman lama. Kelahiran ini bukan sekadar peristiwa keluarga, melainkan pesan semesta bahwa zaman akan berganti. Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim. Ayahnya Abdullah wafat sebelum sempat menatap wajah sang putra. Namun justru dari ketiadaan pelindung duniawi itulah, Tuhan menyiapkan penjagaannya sendiri. Tradisi Arab kala itu menitipkan bayi ke perkampungan Badui agar tumbuh kuat dan fasih berbahasa. Nabi Muhammad pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, dan sejak hari pertama di pangkuannya, keberkahan terasa nyata. Ternak Halimah yang kurus menjadi gemuk, susu mengalir deras, dan kehidupan keluarga itu berubah. Orang-orang terheran, bertanya-tanya, siapa sebenarnya bayi yang membawa limpahan rezeki ini? Namun Halimah menjaga rahasia dengan kasih, merawat Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Di padang pasir yang luas, bayi itu tumbuh dengan ketenangan yang jarang terlihat. Tatapannya teduh, tangisnya singkat, dan kehadirannya menghadirkan rasa aman. Sejarah kelahiran ini menyimpan pesan penting. Perubahan besar sering lahir dari sunyi, dari rumah sederhana, dari bayi tanpa mahkota. Dunia belum tahu, tetapi malam itu telah menandai awal dari risalah yang kelak menuntun manusia mengenal makna tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Waktu terus berjalan, dan Mekah tetap bergelimang kebiasaan lama, penyembahan berhala, penindasan terhadap yang lemah, dan kebanggaan pada garis keturunan. Di tengah arus itu, Nabi Muhammad tumbuh dengan karakter yang berbeda. Sejak kecil, beliau dikenal jujur, amanah, dan enggan terlibat dalam keburukan kaumnya. Namun semua itu berakar pada malam kelahirannya, ketika dunia seolah berjanji untuk berubah. Setelah diasuh di perkampungan Sa'ad, Nabi Muhammad kembali ke pangkuan ibunya, Aminah. Kebersamaan itu singkat, sebab tak lama kemudian Aminah wafat, meninggalkan Nabi Muhammad kembali merasakan kehilangan. Lalu sang kakek Abdul Muthalib mengambil peran sebagai pelindung. Di sisi Ka'bah, lelaki tua itu kerap memeluk cucunya dengan rasa hormat yang tak biasa, seakan menyadari bahwa anak ini memikul takdir yang besar. Seusai wafatnya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang meski miskin memberikan perlindungan penuh. Semua fase ini mengajarkan satu hal, kelahiran Nabi Muhammad tidak dimaksudkan untuk dimanjakan oleh kemewahan, melainkan ditempa oleh kehidupan. Sejarah mencatat bagaimana lingkungan keras justru menumbuhkan keteguhan dan empati. Setiap kehilangan menguatkan, setiap kesederhanaan menajamkan nurani. Orang-orang Mekah mungkin belum memahami makna kelahiran itu, tetapi tanda-tandanya terus bersemi. Kejujuran Nabi Muhammad membuatnya dijuluki Al-Amin, yang terpercaya. Julukan ini kelak menjadi jembatan kepercayaan ketika risalah disampaikan. Maka memahami sejarah kelahiran Nabi Muhammad bukan sekedar mengingat tanggal dan peristiwa, melainkan menyelami hikmah di baliknya, bahwa Tuhan memilih hambanya dengan cara yang paling tepat. Dari malam yang sunyi, lahirlah cahaya yang pelan-pelan menerangi dunia, mengajarkan manusia bahwa kemuliaan sejati tidak lahir dari tahta,
melainkan dari akhlak. Dan sejarah pun bergerak, mengikuti jejak seorang bayi yang kelahirannya telah ditulis sebagai awal perubahan besar bagi umat manusia.